Halo, Dongeng Kala Merdeka hari ini akan bercerita tentang semangka emas. Cerita ini berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas. Di sana hiduplah seorang saudagar kaya raya. Ia memiliki dua orang anak. Yang pertama bernama Muzakir dan yang kedua bernama Dermawan. Walaupun mereka bersaudara, mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Muzakir, ia sangat pelit, malah ia juga kikir. Sedangkan Dermawan, seperti namanya, ia dermawan dan baik hati kepada orang lain. Ia tidak segan-segan untuk memberi apa yang ia punya. Dermawan tidak hanya baik kepada sesama manusia, tapi ia juga baik kepada makhluk hidup lainnya. Waktu demi waktu, saudagar semakin lama semakin tua. Dan sebelum ia meninggal, ia telah membagi sama rata hartanya kepada kedua anaknya. Hal ini dikarenakan agar tidak ada perebutan harta di antara kedua anaknya. Nah, teman-teman, setelah saudagar meninggal, suatu hari datanglah seorang nenek ke rumahnya Muzakir. Nenek tersebut mengemis meminta makan. "Tuan muda, tolonglah saya. Saya adalah nenek tua yang belum makan sejak 2 hari yang lalu. Tolong berikan saya makan," ungkap nenek kepada Muzakir. Tapi teman-teman tahu tidak jawaban Muzakir apa? Muzakir bukannya malah membantu, tapi ia malah memaki-maki dan memarahi nenek tua tersebut. Nenek tua itu diusir oleh Muzakir. Akhirnya nenek tua pun pergi dari rumah Muzakir. Ia berjalan ke rumah Dermawan. Tentu saja Dermawan yang mengetahui nenek membutuhkan makanan, ia dengan baik hati memberikan apa yang nenek butuhkan. Dermawan, ia sangat baik, selalu memberikan apa yang ia punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi lama-kelamaan harta dan uang milik Dermawan habis loh teman-teman. Dan kemudian ia memutuskan untuk pergi ke rumah yang lebih kecil. Muzakir yang mengetahui hal tersebut, ia tidak membantu Dermawan. Ia malah menertawakan Dermawan. "Hahaha, sudah kukasih tahu kau Dermawan. Kau tidak boleh terlalu baik kepada orang, memberikan segala yang kau punya. Lihatlah aku menyimpan hartaku untuk diriku sendiri. Karenanya aku tetap menjadi orang kaya," ungkap Muzakir kepada Dermawan. Tapi Dermawan tidak mau mengikuti apa yang Muzakir bilang. Pada suatu hari, saat Dermawan sedang duduk santai di rumah kecilnya, tiba-tiba ada seekor burung yang jatuh di depannya. Dermawan menghampiri burung tersebut. Ketika ia lihat, ternyata sayap dari burungnya patah. Dermawan pun dengan baik hati segera mengobatinya. Ia merawat burung pipit tersebut hingga sembuh. Keesokan harinya, ketika burung sudah kembali sembuh, ia terbang tinggi. Dan kemudian kembali ke rumah Dermawan membawa sebutir biji. Dermawan pun menerima biji yang dibawa oleh burung pipit tersebut. Nah, teman-teman, biji tersebut tuh dibawa Dermawan ke belakang rumahnya dan ia tanam di sana. Beberapa hari kemudian, tumbuhlah pohon semangka. Dan tidak lama kemudian juga tumbuh buah semangka yang amat sangat banyak. Dermawan sangat senang ketika melihat buah semangka sudah siap panen. Dan akhirnya ia mengambil semangka-semangkanya. Dibelahnya lah semangka itu dengan pisau. Dan ternyata teman-teman, semangka tersebut berisikan emas murni. Dermawan sangat senang sekali. Dan ia berterima kasih kepada burung pipit. Dermawan kemudian membeli rumah yang bagus dan yang luas. Kabar tentang Dermawan yang memiliki semangka emas dan sudah tidak miskin lagi didengar oleh saudaranya Muzakir. Muzakir langsung mendatangi rumah Dermawan. Ia mendengarkan cerita adiknya yang menyelamatkan burung pipit dan menerima biji semangka emas. Muzakir sangat iri hati ketika mendengar Dermawan.
Ia pun kemudian memutuskan untuk mencari burung yang dimaksud oleh dermawan. Muzakir mengerahkan seluruh pembantu yang ada di rumahnya untuk menangkap burung pipit tersebut. Tapi burung itu tidak kunjung datang. Hingga akhirnya Muzakir memerintahkan anak buahnya untuk menangkap burung dengan sumpit. Sumpit itu alat untuk menangkap hewan ya teman-teman. Akhirnya anak buah Muzakir pergi membawa sumpit untuk menangkap burung pipit yang dimaksud Muzakir. Sumpit yang digunakan untuk menangkap burung pipit ternyata melukai sayap burung itu. Sayap burung pipit menjadi patah loh teman-teman. Anak buah Muzakir kemudian menyerahkan burung pipit tersebut kepada Muzakir. Tentu Muzakir membalut luka pada sayap burung itu seperti apa yang dilakukan dermawan. Dan tak lama burung pun sembuh. Kemudian burung itu dilepas. Dan ketika burung sudah terbang tinggi lalu kembali lagi ke rumah Muzakir, ia juga memberikan biji. Bijinya sedikit berbeda. Muzakir yang sudah mendapatkan biji tersebut senang dan ia langsung menanamnya di belakang rumahnya. Ia berpikir ia juga akan mendapatkan semangka emas seperti apa yang didapatkan oleh dermawan. Tapi tahu tidak teman-teman? 3 hari kemudian setelah tumbuh, pohon tersebut memang berbuah semangka juga. Tapi semangka ini lebih besar dan berat. Wah, Muzakir sudah bahagia sekali. Ia merasa bahwa akan mendapatkan emas yang lebih banyak dan lebih besar daripada yang dimiliki dermawan. Tapi tahu tidak teman-teman, ketika semangka itu dibelah oleh Muzakir, ternyata semangka itu menyemburkan lumpur hitam yang sangat bau. Lumpur tersebut pun mengenai wajah Muzakir. Saking baunya lumpur tersebut, Muzakir pun mual. Ia pun tidak kuat menahan sakit perutnya. Nah teman-teman, kira-kira dari cerita ini apa yang bisa dipelajari? Kalau sudah ada jawabannya, jangan lupa beritahu yang lain ya. Sekian, merdeka!